ada salah satu pendekatan yang paling transformasional di dalam kita menemukan semua kedamaian di dalam diri kita. Apa itu? Pendekatan itu adalah namanya yang kita seringkali sebut dengan kesadaran diri, teman-teman. Apa sih kesadaran diri ini, gitu ya? Kesadaran diri ini, teman-teman, ujung dari kesadaran diri ini adalah Islam. Kok bisa Islam, coach, gitu? Islam itu secara arti harfiahnya adalah berserah kepada Tuhan, teman-teman. Dimana konsep dari kesadaran diri ini adalah kita menyerahkan segala urusan kita sama Allah. Kita berserah sama Allah, kita kembalikan semua urusannya sama Allah, gitu, teman-teman. Yang mana dalam hal ini saya sedikit ngutip dari surat Al-Isra ayat 14 sampai dengan ayat 15. Saya coba bacain surat Al-Isra ayat 14 sampai dengan ayat 16. Artinya gini, teman-teman. Dikatakan, bacalah kitabmu, cukuplah dirimu pada hari ini sebagai penghitung atas amal dirimu. Itu di ayat 14, teman-teman. Jadi Al-Isra ayat 14 ini kalau kita perhatiin lagi, teman-teman, kata-katanya, Allah tuh bilang gini ke kita. Kamu punya kebenaran sendiri, kamu punya perspektif sendiri, kamu punya sesuatu yang menurut kamu benar, gitu ya. Coba baca kitabmu, gitu. Baca kebenaran kamu tuh, baca, gitu. Dan coba kamu hitung segala sesuatu yang ada di dalam diri kamu sampai dengan hari ini sebagai penghitung atas semua amal-amal yang kamu lakukan, gitu, teman-teman. Jadi diri kita nih, teman-teman, tadi saya udah bahas bahwa diri kita ini secara fitrah itu akan selalu ngasih sinyal-sinyal yang Allah tuh udah kasih, gitu, teman-teman, ke kita, gitu. Sinyal-sinyal di mana kita ini selalu merasa tidak nyaman pada saat kita melakukan sebuah kesalahan atau sebuah dosa, gitu. Yang mana pada saat ini, gitu ya, Allah tuh nyuruh kita di surat Al-Isra ini, gitu. Kalau kita paham sinyal itu dan sebetulnya kita tuh paham sinyal itu, kita tuh ngerasain sinyal itu, gitu. Cuman karena seringkali kita abaikan, gitu. Coba hitung, gitu, dari semua hal yang kamu rasain ini, dari semua kitab-kitab yang kita anggap kebenaran di dalam hidup kita, gitu ya. Coba hitung, jadikanlah kitab di dalam diri kita ini sebagai penghitung atas amalan kita sendiri, gitu, teman-teman. Kebenaran yang menurut kamu ini, jadikanlah itu sebagai penghitung amalan untuk diri kamu sendiri, gitu. Sebelum kamu menilai atau menjudge sesuatu di luar diri kamu, gitu, teman-teman. Nah, di ayat yang 15-nya, teman-teman, di Al-Isra ayat 15, siapa yang mendapatkan petunjuk, sesungguhnya ia dapat petunjuk itu hanya untuk dirinya. Siapa yang tersesat, sesungguhnya akibat dari kesesatannya itu hanya akan menimpa dirinya, teman-teman. Seorang yang berdosa itu tidak akan memikul dosa orang lain. Bahkan kami tidak akan menyiksa seseorang hingga kami mengutus seorang rasul. Saya ulangi ya, teman-teman, di surat Al-Isra ayat 15. Siapa yang mendapat petunjuk, artinya Allah ini ngasih petunjuk kepada siapapun yang Allah kehendaki, gitu. Entah siapapun orang itu, entah dari latar belakang mana orang itu, entah dia entah dia miskin atau kaya, entah dia berilmu atau tidak, entah dia
paham agama atau tidak gitu ya. Tapi Allah itu memberi petunjuk kepada siapapun yang Dia kehendaki, teman-teman. Itu yang dibahas di surat Al-Isra ayat 15. Siapa yang mendapatkan petunjuk? Sesungguhnya ia mendapat petunjuk itu hanya untuk dirinya. Jadi teman-teman, petunjuk yang Allah kasih nih untuk kita gitu ya, itu tuh untuk diri kita pribadi gitu. Jadi nggak layak untuk kita ini menilai orang lain berdasarkan dalil, berdasarkan ayat, berdasarkan kebenaran-kebenaran perspektif doktrin dan dogma yang kita anggap selama ini hal itu benar. Karena Allah udah jelas ngomong di surat Al-Isra ayat 15 ini bahwa sesungguhnya siapapun yang mendapatkan petunjuk itu hanya untuk dirinya gitu teman-teman. Dan siapa yang tersesat, sesungguhnya akibat dari kesesatan itu hanya akan menimpa dirinya gitu teman-teman. Jadi apapun yang orang lain menurut orang lain benar nih di dalam hidupnya gitu ya. Ada orang yang nipu kita, ada orang yang contoh gini. Kalau misalkan ada seorang pencuri yang ditanya gitu ya. Kenapa kamu mencuri barangnya Bapak Anu gitu? Saya mencuri karena untuk anak saya makan gitu. Menurut si pencuri ini, dia itu sudah melakukan hal yang benar gitu. Tapi kita nih yang dicuri gitu ya, merasa bahwa dia tuh merugikan kita dan yang dia lakukan itu salah gitu teman-teman. Makanya dalam hal ini Islam turun sebagai penyempurna atas segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Salah satunya yang saya kutip di ayat Al-Isra ini, di surat Al-Isra ini, bahwa siapapun yang sesungguhnya akibat kesesatannya itu, kalau kita balik lagi tadi ke ayat 14-nya teman-teman, kesesatan menurut siapa? Menurut kitabmu sendiri gitu, di ayat 14-nya ya. Bacalah kitabmu gitu. Cukupilah dirimu pada hari ini dengan kitab itu gitu ya, sebagai penghitung atas amal-amal di dalam dirimu gitu teman-teman. Di ayat 15-nya lagi ditegasin bahwa ya kalau kamu dapat petunjuk itu untuk dirimu sendiri. Kalau kamu sesat ya yang sesat itu diri kamu sendiri gitu. Jadi gak mungkin kita mau menyesatkan orang lain atas dasar kitab kita tuh gak mungkin. Karena Allah itu udah ngasih fitrah ke setiap manusia dengan vibrasi yang berbeda-beda ke setiap kita, dengan tekanan di dalam hidup kita yang berbeda-beda, dengan pembentukan diri kita atas kehidupan kita yang berbeda-beda, yang itu menjadi sebuah kebenaran buat diri kita teman-teman di dalam hidup kita masing-masing, yang itu tuh beda-beda setiap kita gitu. Maka pada saat kita menemukan sebuah kebenaran teman-teman, mungkin nih yang benar menurut kita ini yang benar menurut kita ini namanya misalkan gelas gitu. Tapi yang benar menurut orang ini namanya cangkir gitu. Ya toh objeknya sama, fungsinya sama, semuanya sama. Nah, yang salah itu apa? Yang salah itu pada saat kita ngomong bahwa orang itu adalah kafir, orang itu adalah musyrik, hanya karena beda perspektif bahasa aja gitu teman-teman. Ini yang dijelasin di dalam surat Al-Isra ayat 14-15 ini gitu. Sesungguhnya jika ia mendapatkan petunjuk itu hanya untuk dirinya, dan siapa yang tersesat sesungguhnya akibat kesesatannya itu hanya akan menimpa dirinya. Inilah konsep dasar dari yang kita sering sebut dengan namanya law of attraction atau hukum tarik menarik. Jadi law of attraction itu dasarnya pertama kali yang nemuin itu bukan psikolog ternama, bukan orang ilmuwan terkenal, tapi law of attraction itu sudah ada di dalam Quran dari zaman Nabi Muhammad gitu teman-teman. Dan saya lanjut lagi ya, masih di ayat ini gitu. Seseorang yang berdosa itu tidak akan memikul dosa orang lain gitu teman-teman. Kami tidak akan bahkan gitu ya kata Allah, bahkan nih gitu kata Allah gitu. Kami nih nggak akan nyiksa orang sampai kami mengutus seorang rasul gitu. Artinya kami tidak akan menyiksa atau menghukum orang itu
sampai dengan orang itu menemukan sebuah ilmu atau kebenaran yang kami sudah sampaikan, kata Allah gitu teman-teman. Jadi kalau kebenaran itu sudah disampaikan lewat Al-Quran dan kita menutup diri atas kebenaran itu, itulah yang kita sebut dengan kafir gitu, atau mengkafir diri gitu.